Shalom God Lovers, hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita serukan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini saya akan memberikan renungan singkat dengan judul Merindukan Tuhan. Beberapa hari yang lalu istri saya bertanya kepada anak kami yang paling kecil, namanya Yehuda. Dia sedang kuliah di UI, Sastra Jepang, semester 5 sekarang. Dan dia juga aktif sekali dalam persekutuan di kampus dan juga sedang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Mamanya bertanya begini, "Adek, kamu apa belum punya pacar?"
di kampusmu, teman-teman persekutuanmu. Kan sudah semester 5. Lalu tiba-tiba si kecil kami ini menjawab mamanya. Dia bilang begini, "Mama, bagiku sekarang jatuh cinta sama Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada jatuh cinta kepada seorang wanita." Kata-kata itu membuat mamanya tersenyum, membuat mamanya kagum dengan jawaban itu. Kenapa? Karena memang kami sedang melihat anak ini cinta Tuhan luar biasa. Dia bisa menghabiskan waktunya doa puasa, doa di gua-gua doa di Depok, dan di luar jam-jam kuliah selalu mengejar Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, ada satu kisah yang kita lihat dalam Alkitab. Bagaimana Zakheus mengalami encounter, berjumpa karena rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Zakheus ingin berjumpa dengan Tuhan, yang pertama ada kelihatan cirinya bahwa orang yang merindukan Tuhan ada usaha untuk bertindak. Karena dia sadar badannya itu pendek, maka Alkitab berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, yaitu di ayat yang keempat. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sadar akan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, dia ada usaha untuk melihat siapa Yesus itu karena kerinduan hatinya. Lalu dia dikatakan menerobos orang banyak, lalu dia naik untuk melihat Yesus. Dan yang kedua, orang yang merindukan Tuhan akan mengalami sukacita dari Tuhan. Dalam kisah ini, waktu Zakheus dilihat Yesus ada di atas pohon itu, maka Yesus bilang, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku ingin menumpang di rumahmu." Kalau kita baca Alkitab, tadinya Yesus hanya melewati Jericho. Tapi Yesus mengubah rencananya dan dia bermalam di rumah Zakheus. Orang yang merindukan Tuhan mengalami sukacita. Dikatakan lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi ternyata tidak hanya sampai di sukacita. Orang yang mengalami Tuhan, merindukan Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, ayat 8, Alkitab berkata begini, "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini berbicara mengenai apa? Orang yang merindukan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Ada perubahan hidup dalam kehidupannya yang dia ekspresikan kepada Tuhan. Bagaimana dikatakan, separuh milikku kubagi-bagikan, kalau ada yang kuperas, kupulangkan 4 kali lipat. Ini kan tidak akan mungkin berubah kalau bukan Tuhan yang mengubah. Dan sikap hati Zakheus itu bukan menjadi sikap hati yang keras, tapi sikap hati yang lembut karena dia mengalami Tuhan di hidupnya, berjumpa dengan Tuhan di hidupnya. Tetapi kalau kita baca bagian yang lain, ternyata tidak hanya ditunjukkan usahanya, tidak hanya mengalami sukacita karena Yesus bersama-sama dengan dia di rumah, tidak hanya juga mengalami perubahan dalam hidupnya tentang membagikan apa yang dia miliki. Tetapi Alkitab mencatat ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ada perhatian khusus dari Tuhan untuk Zakheus, dan tidak hanya untuk Zakheus, tapi seisi rumahnya. Saya percaya setiap kali kita merindukan Tuhan di hidup kita, dengan usaha mengejar Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang mengubah sikap hati kita. Dan dikatakan ada perhatian Tuhan, dikatakan hari ini terjadi keselamatan kepada sisi rumah ini. Saudaraku, merindukan Tuhan jauh lebih mahal daripada segala yang ada, segala yang kita rindukan di dunia ini. Lagi-lagi saya terpesona dengan statement anak saya, "Mama, jatuh cinta atau ketemu dengan Tuhan itu jauh lebih nikmat jatuh cinta atau ketemu dengan teman-teman persekutuanku di kampus."
Kata-kata itu ekspresi lagi jatuh cinta dengan Tuhan sebagai wujud rindu akan Tuhan. Dan orang yang rindukan Tuhan dalam kehidupannya, itu sesuatu yang dikejar, sesuatu yang kita perlu untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mengejar kerinduan kita kepada Tuhan. Buat Dia yang menjadi nomor satu. Kejar, utamakan. Supaya apa? Kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan juga kita akan lihat bagaimana Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Memperhatikan sisi rumah kita. Memperhatikan usaha kita. Memperhatikan pelayanan kita. Memperhatikan apa saja yang sedang kita kerjakan. Biar hari ini kerinduan untuk mengejar Tuhan atau merindukan Tuhan itu sesuatu yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Biar setiap kami hari ini melihat kondisi hati kami. Apakah kami sedang jatuh cinta kepada Tuhan atau biasa-biasa? Taruh rasa haus, rasa lapar, dahaga akan Tuhan di hidup kami. Supaya kami juga boleh mengalami perjumpaan hari lepas hari, waktu lebih waktu, dengan waktu-waktu yang kami gunakan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami tahu ada usaha yang kami kerjakan untuk mengejar Tuhan di hidup kami. Dan terima kasih kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan, sukacita itu gak kurang, tapi berlimpah. Terima kasih kalau kami mengejar Tuhan, ada perubahan di hidup kami. Terima kasih kalau kami mengejar Tuhan, ada perhatian Tuhan kepada kami, bahkan kepada sisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang memeteraikan firman-Mu. Sekali lagi, rasa haus, rasa lapar, dahaga, Tuhan taruh di hati kami mulai hari ini. Supaya kami boleh mengejar Tuhan di hidup kami sebagai wujud merindukan Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. God Lovers, diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.